Baik, kita lanjutkan video kita terkait dengan kekongruenan pada segitiga, yaitu pada video kali ini kita akan membahas tentang hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut. Sebelum kita bahas hubungan antar sudut, kita akan membahas dulu cara menamakan sebuah sudut. Nah, kita misalkan terdapat dua garis yang saling berpotongan, sehingga membentuk sebuah sudut seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini adalah dua buah garis yang saling berpotongan, yaitu garis M dan garis L. Dan ini disebut dengan titik sudut, dan garis M dan garis L disebut dengan kaki sudut. Maka untuk menamakan sebuah sudut ada dua cara, yaitu dengan 3 huruf dan 1 huruf. Maka kita misalkan sudut di samping diberi nama dengan sudut ABC. Untuk titik sudutnya ditandai dengan huruf yang di tengah, yaitu huruf B. Artinya huruf B menandakan di mana posisi sudut itu berada. Atau ini juga bisa kita beri nama sudut CBA. Nah, yaitu titik sudut berada di titik B. Nah, ini adalah cara menamakan sudut dengan menggunakan 3 titik. Selanjutnya, dengan menggunakan 1 titik. Maka sudut ini disebut dengan sudut B. Sudut B, di mana titik B itu berada pada titik sudut tersebut. Untuk menamakan sebuah sudut, harus menggunakan huruf kapital, yaitu sudut ABC, atau sudut CBA, atau sudut B. Semuanya menggunakan huruf kapital. Langsung saja kita masuk kepada hubungan antar sudut, yaitu yang pertama sudut berpelurus, di mana sudut berpelurus adalah suatu sudut yang apabila dijumlahkan keduanya berjumlah 180. Jadi sudut berpelurus itu adalah hubungan antar sudut yang apabila dijumlahkan jumlah sudut itu membentuk sudut lurus atau 180 derajat. Kalau kita gambarkan dengan gambar, nah seperti ini, yaitu sudut ABD berpelurus dengan sudut DBC, di mana sudut ABD dan sudut CBD membentuk sudut 180 derajat. Sehingga sudut ABD ditambah dengan sudut CBD sama dengan 180 derajat. Maka hubungan ini disebut dengan hubungan sudut berpelurus. Sehingga sudut CBD merupakan pelurus dari sudut ABD. Selanjutnya yang kedua adalah sudut berpenyiku, di mana kalau kita melihat dari kosakatanya berpenyiku itu berasal dari kata siku-siku, yaitu siku-siku itu membentuk sudut 90 derajat. Sehingga hubungan yang kedua adalah sudut berpenyiku, di mana sudut berpenyiku adalah hubungan antar sudut yang apabila dijumlahkan maka jumlahnya adalah 90 derajat. Kita misalkan dengan sebuah gambar seperti yang terlihat pada layar kita, yaitu sudut ABD saling berpenyiku dengan sudut CBD. Nah, sehingga sudut ABD dan sudut CBD merupakan, kalau kita jumlahkan, membentuk sudut 90 derajat. Sehingga sudut ABD ditambah dengan sudut CBD nilainya sama dengan 90 derajat.
Nah, ini adalah sudut saling berpenyiku. Sehingga sudut CBD merupakan penyiku dari sudut ABD. Nah, ini adalah hubungan sudut yang kedua. Selanjutnya, hubungan sudut yang ketiga adalah sudut bertolak belakang, di mana kita misalkan dua garis yang saling berpotongan, maka akan membentuk 4 sudut seperti pada gambar berikut. Nah, yaitu garis DB berpotongan dengan garis CE, membentuk sudut A1, A2, A3, dan A4. Sehingga kalau kita berikan dengan nama sudut yang ada pada gambar di atas, yaitu dengan satu huruf, yaitu sudut A1, di mana sudut A1 kita misalkan dengan 3 huruf, yaitu sudut BAC. BAC. Selanjutnya sudut A2, kalau kita nyatakan dalam bentuk 3 huruf, maka nilainya sama dengan sudut CAD. Yang ketiga adalah sudut A3. A3 kalau kita beri nama dengan 3 huruf, maka nilainya sama dengan sudut EAD atau DAE. Yang keempat sudut A4. A4 yaitu sudut BAE atau sudut EAB. Nah, ini adalah nama-nama sudut yang terbentuk pada garis DB yang berpotongan dengan garis CE. Sehingga sudut A1 dan sudut A3, sudut A1 dan sudut A3 disebut sudut saling bertolak belakang. Begitu juga sudut A2 dan sehingga sudut A1 sama dengan sudut A3. Artinya besar sudut A1 sama dengan besar sudut A3. Selanjutnya sudut A2 bertolak belakang dengan sudut A4. Sehingga sudut A2 besarnya sama dengan sudut A4. Nah, ini adalah ciri-ciri sudut yang bertolak belakang, di mana sudut A1 dan A3 disebut dengan sudut bertolak belakang, sehingga besar sudut A1 sama dengan besar sudut A3. Begitu juga sudut A2 dan sudut A4 disebut juga dengan sudut bertolak belakang, sehingga nilai dari sudut A2 sama dengan sudut A4. Selanjutnya, mari kita lihat contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut AOB dan sudut COB berturut-turut adalah. Kalau kita perhatikan, sudut AOB dan sudut BOC merupakan dua sudut yang saling berpenyiku. Sehingga kalau kita lihat sudut berpenyiku jumlahnya adalah 90 derajat. Sehingga besar sudut AOB ditambah dengan sudut COB nilainya sama dengan 90 derajat. Sudut AOB nilainya sama dengan 3x dan sudut COB nilainya sama dengan 2x. Maka 3x ditambah 2x sama dengan 90 derajat. 3x ditambah 2x nilainya sama dengan 5x sama dengan 90 derajat. Sehingga x sama dengan 90 dibagi dengan 5. Sehingga nilai x sama dengan 18 derajat. Pertanyaan yang pertama yaitu besar sudut AOB. Di mana besar sudut AOB adalah 3x derajat. Sehingga nilai x tadi nilainya sama dengan 18 derajat. Sehingga sudut AOB sama dengan 3 kali 18. 3 kali 18 nilainya sama dengan 54 derajat. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari sudut COB. Nilai sudut COB adalah 2x derajat. Sehingga 2 dikali dengan 18 nilainya sama dengan 36. Nah, ini adalah contoh soal yang berkaitan dengan sudut berpenyiku.
Soal yang kedua, perhatikan gambar berikut, maka besar sudut KLN dan sudut MLN berturut-turut adalah. Kalau kita perhatikan gambarnya membentuk yang namanya sudut lurus. Sehingga sudut KLN ditambah dengan sudut MLN nilainya sama dengan 180 derajat. KLN nilainya sama dengan 3X ditambah 15, sedangkan sudut MLN nilainya sama dengan 2X ditambah 10, sama dengan 180. Nilai X sama X kita jumlahkan, 15 dengan 10 bisa kita jumlahkan. Sehingga 3X ditambah 2X sama dengan 5X nantinya, ditambah dengan 15 derajat ditambah 10 derajat, nilainya sama dengan 180. 3X tambah 2X 5X, 15 ditambah 10 sama dengan 25, sama dengan 180. 5X-nya kita jumlahkan, sehingga 25 pindah, sehingga 5X sama dengan 180 dikurang 25, maka 5X sama dengan 155, dan nilai X sama dengan 155 dibagi dengan 5, maka X sama dengan 31. Maka besar sudut KLN sama dengan 3X ditambah dengan 15. Sedangkan X sama dengan 31. 3 kali 31 ditambah 15. 3 kali 31 nilainya sama dengan 93. Ditambah 15 sama dengan 108. Maka besar sudut KLN sama dengan 108. Selanjutnya, besar sudut MLN sama dengan 2X ditambah 10 derajat. X kita 31, maka 2X dikali 3, 1 ditambah dengan 10. Sehingga 2 kali 3, 1, 62 ditambah dengan 10, nilainya sama dengan 72 derajat. Nah, kalau kita jumlahkan, 108 ditambah dengan 72, nilainya sama dengan 180 derajat. Nah, sekian video tutorial kita yang berkaitan dengan hubungan antar sudut, yaitu ada 3, ada sudut berpenyiku, ada sudut berpelurus, dan ada sudut bertolak belakang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.